situ saya sedih. Cuma dalam hati saya berpikir sebelum menjawab itu, kok peneliti itu harus memiliki izin atau otoritas dari lembaga kepolisian ya? Kok sampai sebegini kali Indonesia ini, Pak Prabowo, bahwa peneliti pun harus diatur-atur, harus izin atau otoritas dari lembaga apapun. Kan peneliti independen. Harusnya itu kan pertanyaan nggak layak ditanyakan oleh polisi, seolah-olah kita butuh otoritas lembaga apapun untuk meneliti apapun. Silakan Anda eksplorasi apa saja yang ditanyakan, apa yang Anda jawab, apa yang Anda keberatan menjawab. Kok bisa-bisanya saya lama 6 jam? Apakah Anda merokok dulu gitu? Silakan. Merokok 1 jam. Oke. Silakan. Pertanyaannya diawali dengan akun diskursus. Jadi di situ ada podcast saya dengan Pak Roy Suryo. Ya. Ya, di sana Pak Roy Suryo datang ke diskursus, terus saya Zoom gitu kan Bang, sebagai narasumber gitu. Oh, itu bukan sama Dian Sandi bukan ya? Bukan Bang, yang kami berdua sebelum Pak Dian Sandi, kami pernah Pak Roy sebagai narasumber sendiri, dipandu oleh Pak Sadono. Nah, Pak Sadono, terus saya sebagai narsum, tapi dalam Zoom. Gitu. Oke. Iya, ditanyalah segala macam tentang podcast tersebut. Oh, nggak salah April atau apa itu. Tapi setelah 26 Maret mungkin ya Bang. Tapi saya menolak untuk menjawab. Berkeberatan karena tidak berkaitan dengan lokus. Kan Abang ajar itu. Lokus dan tempus delicti ya. Jakarta Selatan. Kau bilang aku ajarin. Itu lawyer kau yang ngajarin. Aku cuma ngutip dari kau punya lawyer. Saya. Karena tidak berkaitan, tidak ada relevansinya dengan lokus dan tempus delicti Jakarta Selatan dan 26 Maret 2025 ya saya menolak menjawab gitu, meskipun sebenarnya diingatkan sih oleh pengacara sebagai dosen, pinginnya saya sikat semua itu pertanyaan. Oke, ya. Karena orang tahu karakter Anda yang biasanya frankly speaking orangnya kan, apapun Anda. Iya Bang, padahal itu mungkin beresiko kan secara hukum, tapi ya karena latar belakang juga sebagai dosen puluhan tahun, ketika ditanya itu terpancing juga kadang-kadang gitu loh Bang. Tapi udah diingatkan lah gitu Bang. Terus bahkan akun X saya juga ditanya itu berapa post itu Bang, mengenai analisa RGB, terus analisa pencocokan wajah dari beberapa gambar yang ada di situ, terus akun X saya yang berkaitan dengan menguji ijazah yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama gitu loh. Itu semua ditanyakan analisis ilmiah itu gitu loh. Tapi ya karena nggak berkaitan menurut saya ya, dan saya tidak dipanggil sebagai ahli, ya saya tidak berkewajiban menjawab itu gitu loh Bang. Jadi berkeberatan untuk menjawab itu. Terus kau sudah pintar rupanya. Wah, kan diajari. Diajari siapa? Diajari oleh lawyermu. Seperti dosen gitu ya. Iya, oke, silakan. Nah, dan yang paling menyedihkan buat saya, bukan untuk pribadi saya, tetapi ada pertanyaan yang paling menyakitkan bagi peneliti secara general gitu, bagi bangsa kita gitu, ditanyakan atas otoritas atau hak apa Anda meneliti ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Di situ saya sedih. Apakah dalam hati sih itu Pak? Nggak saya jawab. Cuma dalam hati saya berpikir sebelum menjawab itu, kok
peneliti itu harus memiliki izin atau otoritas dari lembaga kepolisian ya untuk meneliti apapun yang dia teliti. Ini sedih sekali saya melihat potret Indonesia zaman ini, Pak Prabowo Subianto. Apakah sekarang di Indonesia ini peneliti itu harus meminta izin dari, misalnya saya mau meneliti ini minta izin gitu ke siapa gitu kan? Padahal kita kan ingin menjawab pertanyaan publik. Benar nggak apa yang diupload oleh Dian Sandi yang diklaim itu ijazahnya Jokowi itu asli? Ya saya menjawab dengan metode ELA dan deepfake probability itu. Dan Anda jawab atau Anda tidak jawab itu? Tidak jawab ya? Tidak jawab. Karena tidak relevan ya? Tidak jawab itu karena tidak relevan dengan kejadian locus dan tempus delicti gitu Bang. Tapi Anda tidak bilang, saya pikir, nonton aja di podcast saya enggak ya? Memang Pak Herianto yang menanya itu sangat mengapresiasi apapun jawaban kita. Itu sih jadi kita punya opsi untuk menjawab atau keberatan untuk menjawab gitu sih Bang. Jadi nggak ada yang bilang berhentilah kau berpikir, nggak ada ya? Kalau kau berpikir, aku juga berpikir. Setelah istirahat gitu kan Bang, saya berpikir terus bagaimana potret Indonesia ini kalau peneliti itu harus minta izin apa yang diteliti gitu loh Bang. Kok sampai sebegini kali Indonesia ini Pak Prabowo, bahwa peneliti pun harus diatur-atur, harus izin atau otoritas dari lembaga apapun. Kan peneliti independen, harusnya itu kan pertanyaan nggak layak ditanyakan oleh polisi, seolah-olah kita butuh otoritas lembaga apapun untuk meneliti apapun. Apakah ada? Kalau saya bertanya sih Bang, waktu saya sambil merokok istirahat itu, saya bertanya, memang ada lembaga yang berotoritas untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan kita meneliti kecuali apapun? Kalau Anda bikin biro komersial, biasanya kan ada sertifikasinya kayak lawyer kan? Ada izin sebagai advokat, ya kan? Ada sumpah gitu. Bahkan saya berpikir juga, pesan saya waktu kuliah dulu di S1 UGM, Pak Dr. F. Susianto itu mengatakan kepada kami, kalau penelitianmu salah, nggak masalah, tapi kau jangan berbohong. Karena penelitianmu itu, kalaupun salah akan dikoreksi oleh penelitian lain. Gitu loh. Jadi itulah terbukanya penelitian itu, bahwa salah pun asal kau sungguh-sungguh melakukannya dan ternyata salah dibuktikan oleh penelitian lain, itu menjadi objek kesalahan penelitianmu, itu menjadi objek penelitian bagi peneliti lain. Oke, bro, itu kan refleksi Anda. Coba lagi pertanyaan apa yang kemudian yang Anda jawab, yang kemudian atau pertanyaan-pertanyaan yang kemudian Anda jawab dan tidak jawab yang lain. Ada apa lagi? Pertanyaan yang saya jawab adalah yang berkaitan dengan kejadian di 15 April 2025. Dari mana apa yang kami dapatkan di pertemuan di UGM 15 April 2025, ya saya jawab bahwa skripsinya Pak Joko Widodo itu diberikan kepada kami memang setelah diminta oleh Pak Roy Suryo. Terus ya dipoto oleh Pak Roy Suryo gitu loh. Kalau saya tidak memoto lagi karena saya sudah memotonya di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM waktu saya datang Maret 2025 itu. Jadi saya pikir saya nggak perlu memoto lagi karena setelah saya lihat juga sama saja gitu loh Bang. Dan makanya kau dijadikan 6 jam karena kau jawab. Ada yang kau jawab. Itu aja yang saya jawab ya. Oke, silakan terus. Dan itu informasi udah pada di publik oleh Pak Roy kan, bahwa di Ainis juga pernah kami ceritakan. Jadi ya memang itu, tetapi ada juga dokumen lain yang disediakan bahkan direkomendasikan atas inisiatif Wakil Rektor UGM ya Profesor Wening itu untuk berinisiatif agar salah satu
yang katanya rekan alumni temannya Pak Joko Widodo itu, Saminuddin Barorito itu, untuk menunjukkan, memperlihatkan kepada kita skripsinya yang lembar pengujiannya itu ya. Pengesahan skripsinya itu tertulis tesis kan, tesis, Bang? Iya. Dan hanya ditandatangani oleh satu orang pembimbing, ya. Hasanu Simon, yang ternyata kalau dibandingkan dengan pembimbing yang sama di skripsi yang lain itu kan berbeda sama sekali. Itu tanda tangan tahun 86-nya berbeda ya? Iya Bang, atas nama skripsi Suharman kan, satu orang nama Insinyur Hasanu Simon SU itu kan berbeda di lembar pengesahan skripsi Saminuddin Barorito dan di Suharman. Dan di situ saya tanya, ini kok bisa lulus seperti ini, Bu Rektor, Bu Wakil Rektor? Hanya satu tanda tangan pembimbing akademik, pembimbing skripsi, tidak ada tanda tangan dekan dan tidak ada tanda tangan dari penguji skripsi. Anda ceritakan itu ke penyelidik ya? Ya. Nah, terus di situ juga bahwa lembar pengesahan skripsi itu sangat modern ya, seperti yang ada pada skripsi Pak Joko Widodo, yaitu ya begitulah, itulah yang paling detail saya ceritakan. Sisanya pertanyaan-pertanyaan tentang metode analisa saya gitu, Bang, terkait tadi itu stempel, terus pencocokan gambar antara apa yang dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi dengan foto apa yang dibilang di medsos itu sebagai Dumatno, itu menjadi apa? Saya jawab juga itu bahwa itu pencocokan dua gambar menggunakan deep learning atau sejumlah model neural networks gitu. Saya jawab aja itu menggunakan program dan bisa diuji gitu, Bang. Oke, yang seperti Anda bilang ini objektif ya. Ini Iyalah, Bang. Open to everybody gitu ya. Ya, tentang analisis RGB juga yang lintasan lintasan stempel itu. Jadi dari keseluruhan pertanyaan itu saya bisa simpulkan bahwa kalau saya merasa bahwa sepertinya kesan saya bahwa peneliti itu kayak gimana ya, kayak nggak punya hak gitu loh, Bang. Gitu. Untuk melakukan kajian itu, bahwa seharusnya itu kan dilawan kalau memang saya salah ya, coba tunjukkan di mana saya salah. Harusnya kan begitu, bukan diwawancarai oleh penyidik yang belum tentu dia punya latar belakang itu. Nanti kalau saya jawab semua bias pula nanti jawabannya, diketiknya terjadi distorsi makna kan, Bang, karena kan dia SHMH, belum tentu dia memahami apa yang menjadi objek penelitian saya. Bagaimana mungkin seseorang yang nggak punya latar belakang keilmuan atau kalian itu malah menanyai saya, menginterogasi saya untuk sesuatu yang saya tekuni 30 tahun, kan nggak matching, Bang. Saya takut ada distorsi di situ. Gitu. Tapi Anda jawab juga Ella dan lain sebagainya. Kalau Ella itu ya, tapi kalau yang itu enggak, hal-hal teknis itu. Yang banyak hal-hal teknis, metode metodologi, metode tentang bagaimana membandingkan itu cuma sekilas saja saya bilang, tetapi precise-nya ya saya nggak bisa ceritakan karena takutnya terdistorsi makna. Gitu, Bang. Nanti jangan lupa kalau Anda nanti dipanggil sebagai apapun di dalam pengadilan, Anda siapkan naskah tertulisnya selain lisan. Karena kalau tidak nanti malah ribet. Atau Anda siapkan PowerPoint presentation-nya kan, biar paham orang. Jadi itu kan saya sengaja siapkan semua, baik tertulis, ya, naskah akademik, naskah English, terus bukti-bukti yang metodologi yang saya buat ini kan harus saya pertahankan. Cuma kan kalau dalam wawancara sepihak seperti itu, apalagi yang menanyai juga nggak punya background tentang itu, takutnya ya terjadi miskomunikasi yang panjang, Bang. Karena menjelaskan ilmu itu kan perlu, it takes time. Belum tentu mahasiswa saya saja saya ajari 1 semester belum tentu mengerti. Gitu, Bang. Ketika Anda menjelaskan soal lintasan stempel yang tidak kena ke jas hitam, kan begitu? Iya.
Iya bang. Ada lagunya, jas hitam dari kulit buaya. Itu tas hitam. Umar Bakri. Jadi ketika Anda menjelaskan lintasan itu tidak kena jas hitam, apa tanggapan penyidik? Dikejar nggak Anda? Tanggapan penyidik ya apa yang saya jawab ya itu aja sih dari secara dia tidak dari dalam. Kok bisa nggak bilang? Nggak bang, karena ya too technical sih menurut saya bang. Untuk misalnya beda background kan, saya lah menanyai abang tentang hukum. Gimana pertanyaan saya bang? Apa nggak saya kayak anak SD? Kan gitu bang. Karena domainnya kan domain keilmuannya kan beda kan bang. Gitu bang. Ketika Anda bicara bahwa foto itu mirip Dumatno, ya, Budi Utomo ya. Nah, itu tanggapan penyelidik bagaimana? Ya mencatat saja apa yang catat saya aja. Jelaskan. Iya, saya jelaskan bahwa secara general aja bang, ya secara general supaya bisa dipahami juga bahwa itu adalah algoritma untuk pencocokan dua gambar menggunakan model apa yang dinamakan neural networks. Gitu aja bang. Itu aja secara general. Nanti kalau itu technical malah miskomunikasi takutnya bang. Itu yang saya hindari, bahwa nanti miskomunikasi itu menjadi titik kelemahan saya kan. I see. Kalau itu banyak jas yang gambar terlalu solid ditanyakan nggak? Solid kali ini gambar, seperti enggak ya? Enggak, itu terkait dengan video saya menganalisa RGB itu kan bang, lintasan di YouTube Bali Academy dan di post di X saya gitu. Cuma ya jawaban saya yaitu untuk menguji keberadaan warna merah menggunakan analisis kanal RGB. Itu aja secara sepintas gitu loh bang, general lah begitu. Itu iya. Nah, tetapi ketika Anda mengatakan bahwa foto itu seperti digital bukan foto analog karena begitu rapatnya, itu ditanya enggak ya? Enggak bang. Enggak. Enggak. Di ijazah, apalagi yang dipermasalahkan di ijazah? Yang Anda sempat ditanyakan. Yang diupload. Yang menjadi fokus adalah yang di ijazah yang diupload oleh Pak Dian Sandi. Iya. Nah, ditanyakan apakah Anda tidak mengkonfirmasi mungkin gitu bahasanya ke Pak Joko Widodo begitu, bahwa itu benar asli yang diupload Pak Dian Sandi gitu. Saya menjawab, saya keberatan untuk menjawab itu. Kau tidak jawab. Saya pikir emang siapa aku? Memang siapa saya mendatangi Pak Jokowi langsung diterima. Saya kan mendasarkan apa yang diklaim oleh Pak Dian Sandi kan. Rakyat Indonesia bertanya pun tak dijawab. Siapa saya? Siapa saya? Saya kan hanya dalam hati saya sih. Saya kan hanya menjawab pertanyaan publik, apakah statementnya Dian Sandi itu benar kan gitu. Anda nggak bilang itu subjek tuh ya, sepanjang apa yang diupload Dian Sandi itu dianggap benar. Anda bilang itu enggak? Enggak bang. Enggak. Saya bilang aja karena tidak ada relevansinya dengan kejadian itu 26 Maret itu. Jadi kalau apa yang perlu saya jawab ya saya jawab sekilas, karena kalau 26 Maret itu saya ingat tanggal itu. Saya mengirim surat cinta kepada istri saya, calon istri saya. Tahun berapa itu bang? Tahunnya masalahnya. Tahunnya 26 Maret 1992. Iya 1992 ya, 26 Maret 1992. Iya 1992. Berarti itu 33 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu ya itu. Jadi begitulah bang. Jadi kita ngomong tentang ijazah ya. Iya. Ya, ijazah itu kan Anda mengatakan apa hal yang ditanyakan yang terkait dengan ijazah yang Anda jawab atau yang Anda tidak jawab juga boleh. Yang saya berkaitan dengan ijazah tadi itu ya yang saya jawab, yang potongan dari perbandingan itu kan bang, dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi terus dibandingkan dengan sejumlah foto itu dengan program itu kan. Nah itu saya jawab
bahwa itu perbandingan kecocokan dua citra digital menggunakan model neural network atau jaringan saraf tiruan. Sisanya pertanyaan tentang originalitas dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, saya kira itu bukan domain saya untuk menjawab, jadi saya berkeberatan untuk menjawab itu. Terkait juga dengan dikonfirmasi nggak dengan Pak Joko Widodo gitu, itu Bang. Itu saya tolak untuk menjawab. Padahal sudah diakui oleh Pak Joko Widodo bahwa itulah ijazah asli dia kan? Secara tidak. Makanya mungkin skripnya disiapkan pertanyaan sebelum kejadian itu Bang. Ya, sebelum Bareskrim ya mungkin ya. Iya. Ya, karena Pak Jokowi sendiri yang kemudian tidak membantah setelah Dian Sandi mendatanginya kan untuk minta maaf kan. Ya itu asli Bang. Katanya. Oke. Sekarang kita beranjak kepada skripsi kan. Nah, iya Bang. Skripsi tadi kan yang Anda persoalkan apa saja, yang ditanyakan apa saja, yang Anda jawab apa saja, yang tidak dijawab apa saja. Kalau bagian skripsi tadi tuh bagaimana kita mendapatkan itu, ya saya jelaskan memang itu diizinkan. Ya, terutama 15 April 2025 dipoto, bahkan diizinkan, diambilkan sendiri skripsi itu oleh petugas dari UGM dan disajikan sama kita 15 April 2025. Itu aja, itu yang kita analisa. Kalau too technical, masalah pencocokan string, bagaimana itu Times New Roman, saya menolak menjawab karena itu too technical. Saya takut mereka nggak memahaminya, malah terjadi distorsi informasi gitu Bang. Oke. Bagaimana pencocokan string saya lakukan, bagaimana font identification saya lakukan, saya ditanya juga itu, dan saya menolak menjawabnya karena bagi saya itu too technical, yang menurut saya takutnya mereka nggak paham gitu loh Bang. Oke. Jadi Anda baiknya separuh ya, di luar tempus dan locus delicti Anda jawab tapi jawab tanggung. Jawab general Bang. Jawab topik general saja gitu. Oke. Gitu loh Bang. Jadi Anda tidak mengatakan soal perdebatan mengenai Times New Roman yang terlalu cantik itu nggak ada mention ya? Nggak ada mention karena masukan dari sejumlah lawyer, karena ini klarifikasi ya kita menjelaskan saja secara general kalau bisa gitu. Kalau tuh technical nanti takutnya ya itu Bang ada miss yang gitu yang merugikan saya gitu Bang. Ditanya nggak ketika Anda mengatakan 11.000 triliun % saya yakin bahwa itu palsu. Kata-kata bahwa Anda mengatakan palsu. Iya, ditanyakan itu kan terkait dengan algoritma pencocokan string, dengan font identification, dengan dengan terkait juga dengan tidak adanya tanda tangan lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji skripsi. Ya saya jawab aja dengan general term gitu Bang. Tapi jangan sampai too technical. Oke, tapi ada single statement nggak bahwa Anda mengiyakan bahwa Anda pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu berdasarkan penelitian Anda? Yang berkaitan dengan 11.000 triliun palsu itu Bang. Apapun ada yang Anda kan berubah-berubah nilainya kan, makin lama makin besar sampai terakhir 11.000 triliun. Iya, 11.000 triliun palsu. Iya. Itu saya saya jawab tadi ya, general term atau saya menolak ya, saya lupa itu. Menolak berkeberatan menjawab itu karena bagi saya itu nanti tuh technical mungkin itu, atau saya jawab lupa persisnya mengapa saya jawab topik saja gitu. Atau saya berkeberatan karena 97 pertanyaan Bang. Berapa? 97 pertanyaan. Luar biasa. Kalah Pak Jokowi 97, Pak Jokowi aja cuma 22 pertanyaan. Ingatan persis di Bareskrim, tapi di Polda 35 pertanyaan kalau nggak salah katanya. Setiap pertanyaan spesifik, saya lupa jawaban spesifik saya, tapi itulah bahwa saya menghindari itu technical. Kalau saya jawab ya general saja, general topik. Terus kalau tentang bagaimana mendapatkan foto lembar skripsi itu saya jawab itu. Kalau Anda jawab semua, saya kira jam 3 subuh belum tentu pulang Anda. Itulah Bang, bener Bang, 97 Bang. Oke, dalam proses pemeriksaan Anda didampingi oleh siapa saja? Bang Al-Katiri, dan berganti
berganti-gantian bang. Ada Pak Girsang, ada Pak Petrus, bergantian bang. Gitu. Bergantian satu-satu orang atau ada 2 orang yang mendampingi? 2 orang. Dua orang. Bergantian 2 orang. Kalau nggak salah 6 sampai 8 tadi berganti-ganti. Oke. Gitu bang. Anda nggak diganti nggak ya? Nah itu saya pinginnya diganti bang. Siapa tahu Anda punya cloningnya kan? Oke, pertanyaan saya adalah selama proses pemeriksaan itu ada protes nggak dari lawyer Anda selain yang di awal setengah jam awal itu? Ada sih bang, protesnya tentang terlalu banyaknya pertanyaan yang kalau menurut kita bahwa jawaban itu pun belum tentu mereka tahu gitu loh. Maksudnya ini too much detail on research gitu, yang lu sendiri belum tentu bisa memahaminya gitu loh bang. Bahwa kok judgmental terhadap hal-hal teknis terhadap penelitian orang gitu. Itu sih. Iya bang. Oke. Dan yang paling penting memang Bang Al-Katiri itu bahwa ada katanya undang-undang bang, pasal 77 bang KUHP ya, bahwa kalau ini di awal situ bahwa kalau ini harus dihentikan dulu menunggu keputusan di mana gitu, pengadilan mana gitu loh bang. Itu terkait itu nggak tahu pasal berapa, itu panjang juga perdebatan itu bahwa ini nggak benar gitu loh. Iya, kalau menurut sekuen waktu ya memang yang harus diselesaikan adalah proses pidana umumnya. Itu kan delik aduan tuh yang Anda diperiksa. Iya. Tapi sebelum pidana umumnya perdatanya diselesaikan dulu. Jadi sebenarnya yang harus diselesaikan tuh yang solo dulu. Gitu. Ini sebenarnya bisa ditunda terlebih dahulu, kan ngabis-ngabisin tenaga tiba-tiba kalau putusan mengatakan ijazahnya palsu kan nggak ada gunanya kan. Pengaduan-pengaduan seperti ini. Terkait pasal ITE itu yang banyak kali itu bang. Ya. 2 junto ini, 35 junto ini, ada 6 pasal itu. Ya sebenarnya kalau juntonya itu lamanya hukuman, lamanya pidananya. Tapi yang paling penting pasal 27A-nya, pasal 32 dan 35. Kalau 27A itu 4 tahun ya kan. Kemudian kalau 32 8 tahun. Kalau 35 itu 12 tahun. Jadi kalau digabung ya kira-kira 24 tahun lah Anda kena. Makanya saya bilang ini pasalnya terlalu banyak, koruptor aja pasalnya nggak sebanyak ini. Saya bilang. Aduh. Tapi feeling Anda gimana pada saat pemeriksaan? Ini pertama kali Anda diperiksa di Polda Metro atau di pengadilan manapun? Kalau di pengadilan kan sudah sering menjadi ahli barangkali. Tapi sebagai terperiksa dalam klarifikasi di dalam baru kali ini ya. Iya. Gimana perasaan Anda masuk di dunia yang berbeda sama sekali ini? Iya, berbeda perspektif sih bang. Kalau saya sih melihat perspektif hukum dan mungkin kepidanaan dengan kita ilmuwan gitu. Ilmu kan cenderung bebas ya bang, tanpa batas negara pun nggak ada untuk ilmuwan itu. Kebenaran yang ilmiah yang ada di Indonesia harus bisa diuji juga di Eropa, di Amerika. Jadi berpikir bahwa kebenaran ilmiah itu tanpa batas gitu. Nah kok di sini kok dijadikan objek untuk mau dipidanakan gitu hanya karena ada di sana yang merasa nggak senang dengan hasil penelitian itu kan, tinggal dibantah saja kajian ilmiah saya bahwa ini asli gitu loh. Penelitian Anda salah kan begitu bang. Itu sih bang, karena kan ilmuwan berpikir tanpa batas wilayah, tanpa jurisdiksi, tanpa mengenal batas-batas sekat-sekat apapun gitu bang. Itu sih yang membuat saya seperti ini hukum gitu. Seperti ini ya dampaknya begitu loh bang. Sebenarnya tidak juga seperti ini kan. Kalau kita pengennya buku jawab dengan buku kan begitu. Tapi kalau dalam kasus Bambang Tri buku jawab dengan penjara. Jadi ini kan problem demokrasi kita kan. Problem. Iya bang, itu sih bang gitu. Apanya yang saya rasakan tadi waktu diperiksa itu bang, kok ini orang menurut saya bang ya nggak layak menanyai saya tuh teknikal begini.
Anda kan nggak punya background gitu sih Bang, menurut saya sih Bang. Jadi bagaimana saya mau menyampaikan sesuatu yang Anda sendiri bukan domainnya? Itu yang saya Kalau rasakan. kalau saya malah etikal sifatnya. Etisnya Iya, begini. Bang, iya. Masa Anda merasa nggak bahwa Anda ditanya untuk sesuatu hal yang akan menjebak Anda sendiri? Iya Bang, lewat metode-metode yang saya lakukan Iya. itu kan Bang. Itu. Bagaimana dia mau menjebak saya dengan apa gitu, sesuatu yang sebenarnya bukan dunianya. Gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena inisial Anda kan disebut-sebut tuh sebagai pihak Iya, yang dilaporkan. RS, RS kan, T, ES dan K. Iya Bang. RS itu pasti bukan rumah sakit kan? Pasti Rismon Sianipar atau Roy Suryo. Tidak ada yang lain kan? Iya. Nah, sementara status Anda sekarang masih terklarifikasi atau undangan klarifikasi. Tapi kan Bang. bukan tidak mungkin besok diundang lagi sudah jadi tersangka. Maksud saya Iya, dari sisi etis Anda merasa diperlakukan tidak adil nggak? Kok saya ditanya-tanyai untuk satu hal yang bisa menjebak saya dan teman saya sendiri begitu? Iya Bang, itu saya rasakan juga gitu loh, dan kok apa namanya nanti penjelasan ilmiah saya malah karena dia dibahasakan secara verbal bagi orang yang bukan domainnya kan bisa jadi maknanya yang lain Bang. Karena bukan wilayahnya yang dia pernah pelajari gitu loh Bang. Bagaimana mungkin nanti saya menjelaskan palsu terus nanti dianggap itu sudah langsung pencemaran gitu, padahal itu sebuah sains gitu loh, fake and authentic gitu. Jadi saya berpikir ini menjebak saya dengan terminologi yang sengaja saya bumikan untuk supaya dia mengerti. Takutnya itu malah bersenjata balik buat saya gitu loh Bang. Gitu. Ya, Sebenarnya saya saya ingin membumikan supaya ada komunikasi atau dia menulisnya atau mengetiknya juga dengan lebih mudah gitu loh kan Bang. Iya, mungkin nanti kalau kesempatan kalau Anda diperiksa sebagai ahli di Bareskrim, nah itu baru sebenarnya kan? Iya Bang. Sayangnya takutnya memang yang bahasa saya yang ingin membumikan malah dijadikan senjata untuk saya. oke. Gitu loh Bang. Karena di Bareskrim seharusnya Anda diundang kan sebagai pihak yang berpendapat berbeda kan? Tetapi Iya, sayangnya Bang. di Bareskrim Anda nggak diundang. Kalau Anda diundang kan, kalau Anda diundang seru pertandingan kan? Iya. Tidak Bang, hanya gitu bermain loh. di separuh lapangan, tapi di lapangan lain juga. Iya. Kalau sekarang kan bermain di separuh lapangan, kesannya ya, gitu. Kesannya sih kalau dengan kejadian ini presiden buruk sih kepada Pak Prabowo Subianto. Saya pesankan Pak Prabowo Subianto, apakah saya sedih bukan tentang nasib saya sih, tentang generasi ke depan, bagaimana opini, pendapat ahli itu, kajian ahli itu bisa berakhir di ditanyai oleh polisi yang sebenarnya nggak paham ya, karena latar belakang pendidikannya seperti ini. Jadi kalau saya berpikir Pak Prabowo Subianto, generasi ke depan nih pikirkanlah Pak, jangan ini jadi presiden buruk bahwa hanya karena pendapat dari kajian ilmiah itu apa gitu ya istilahnya tidak disenangi gitu, jadi menjadi jadi membuat peneliti-peneliti kita itu menjadi pengecut semua nanti Bang. Apalagi ancaman pasal 12 tahun 8 tahun gitu. Bukankah untuk menjadi Indonesia emas Pak Prabowo Subianto bahwa Indonesia ini harus demokrasinya harus matang? Itu kita kembali ke zaman kegelapan kalau begitu. Iya Bang. Ketika Galileo Galilei itu dihukum mati hanya karena mengatakan matahari pusat segalanya, teori heliosentris gitu ya. Iya Bang. Gitu. Kan bagaimana bantahan oleh Dirtipidum yang dibacakan itu pun nggak logis bagi saya. Saya berhak untuk mengatakan itu karena ya bagaimana mungkin kesimpulan hanya dari rabaan, dirasa terus disimpulkan bahwa itu letter press dan hand press. Kan ini melawan logika
sebagai kita yang selalu bertanya dengan logika, kok bisa itu pakai indera perasa, terus disimpulkan bahwa itu ada cekungan, ada handpress, tidak pakai cekungannya berapa ukurannya, pakai tekanannya berapa gitu, ada sensor gitu. Ya, ini bukan ilmiah, masa apa namanya forensik yang harusnya ilmiah tetapi menjadi produk dari subjektivitas gitu. Oke. Nah ini gitu Bang, itulah Bang perasaan saya sih. Saya renungi, waduh, bagaimana ya negara ini mau maju kalau demokrasi nggak matang seperti ini hanya karena gak suka penjara seperti para buzzer gitu. Kalau pokoknya kalau kita berpendapat tidak suka dengan bukan tidak suka, tidak setuju dengan Bareskrim, kata profesor dari UGM berhadapan dengan aparat. Wah, luar biasa gimana. Jadi kalau begitu kebenaran itu mutlak, tidak boleh dibantah lagi begitu ya. Yang sepanjang yang saya tahu yang tidak boleh dibantah itu adalah putusan pengadilan yang inkrah berkekuatan hukum tetap. Iya, tetapi dikaji boleh tetap, namanya eksaminasi kan boleh. Kalau dibantah nggak boleh, tapi dieksaminasi artinya diuji secara ilmiah boleh. Itu putusan pengadilan. Di luar putusan pengadilan itu derajatnya makomnya lebih rendah. Termasuk keputusan presiden pun makomnya di bawah putusan pengadilan ya kan? Gitu. Iya Bang. Iya Bang. Yang menarik ada lagi teman saya yang memang biasa melakukan research, dia menggunakan Python, dia bilang menggunakan Python, dia kira-kira big data 2 juta kurang lebih, itu yang ini setuju atau tidak setuju Bareskrim. Yang menyatakan tidak setuju itu kalau tidak salah 94% posisinya. Yang menyatakan tidak setuju dengan Bareskrim. Dan ini juga konsisten dengan tren negatif terhadap Jokowi dan isu ijazah palsu ini. Yang namanya sentimen negatif itu waktu Desember masih 40% sentimen negatifnya. Tetapi tanggal 25 Mei kemarin itu sudah 95 lebih persen. Sentimen negatif terhadap ijazah palsu. Oh, ijazah palsu. Ya, artinya sentimen negatif terhadap Jokowi. Iya Bang ya. Ya, artinya sama semua dengan dengan hasil tadi. Jadi jangan-jangan nanti itu juga bisa dikriminalkan Bang karena itu. Ya, kalau mau kriminalkanlah mesin. Dia yang kasih tahu kita. Ya kan, mesin pollingnya silakan. Itu Bang, big data kalau voting di YouTube atau di apa itu mungkin ini tapi yang paling besar itu Bang, big data itu. Ya, kalau big data kan gampang. Saya pastikan sama teman saya ini adalah ini source yang bisa diulang, repeatable seperti kata Raymond, repeatable. Silakan katanya bisa. Kalaupun misalnya diulang, maka yang berbeda dimensinya waktu. Waktu kan berbeda kan? Lalu hasilnya ya bisa up and down, tetapi pasti tidak akan luar biasa. Misalnya up-nya, kalau sudah 95, kau mau kemana lagi? Mau up kemana lagi? Jadi kalau seandainya misalnya 95, ya turunlah mungkin 92, 93, 94 kan? Karena N-nya besar. Jadi pergerakan yang misalnya kalau misalnya buzzer mau memburu, tak bisa buzzer memburu. Ya kan? Kalau dia mau memburu berapa akun yang dia harus ternak kan? Berarti logika publik ini makin cerdas ya Bang? Iya, dia itulah. Punya kecerdasan The Intelligence of the Mass itu. Iya. Saya pernah baca bukunya itu, The Intelligence of the Mass. Memang kecerdasan massa ini melampaui bahkan Einstein sekalipun. Iya, dan saya kira karena didorong oleh hati nurani kecerdasan itu. Makanya kecerdasannya muncul kan? Iya. Jadi kadang-kadang kebenaran itu barangkali menemui jalan yang sulit. Bisa berkelok, berliku, naik, turun. Tapi yakinlah pada suatu saat kebenaran itu akan tampak. Kata Dr. Tiva, 3 hal yang tidak bisa ditutupi. 1 matahari, 2 bulan, dan 3 kebenaran. Tapi rupanya ada yang keempat, ijazah.
Kalau saya lebih concern kepada bagaimana sih demokrasi kita ini, gitu loh Bang. Bahwa demokrasi kita ini sampai di sini saja, atau malah mundur, mundur, atau kembali ke zaman primitif gitu. Yang kita perjuangkan tahun 98, yang saya juga bagian dari masa mahasiswa saat itu. Bahwa kita ingin menjadi negara demokrasi yang matang, bahwa berpendapat itu ya sepanjang bisa kau pertanggungjawabkan, apalagi ilmiah, ya harusnya ya menjadi bagian dari wacana publik yang harus dipertahankan. Bagaimana kalau misalnya hanya karena harus yang pro Jokowi yang bisa menguasai publik begitu, atau orang-orang yang pro Jokowi. Ini kan kita lama-lama menjadi negara politburo nanti. Ini orang untouchable. Yang ini untouchable begitu Bang. Jadi jangan sampai negara kita dikuasai oleh para elit yang politburo, yang untouchable, yang bahkan kajian ilmiah untuk mengatakan dokumen yang seharusnya dia berutang budi kepada rakyatnya untuk menunjukkannya. Harusnya seperti itu, tetapi kita analisa based on apa yang diupload Dian Sandi dan apa yang saya foto lembar pengesahan skripsi, itu kan harusnya menjadi hak rakyat untuk bersuara gitu loh Bang. Untuk kita menjadi negara yang demokrasinya matang dan dipuji dan dikagumi di dunia ini. Tapi saya lihat kok kita menuju ke primitif ini. Jadi kalau bicara tentang demokrasi yang apa istilahnya ya, kemunduran demokrasi, apa bahasa Inggrisnya itu lupa saya. Itu tidak demokrasi. Bukan ada jadi regresif ya, tapi bukan regresif istilahnya. Intinya adalah ada terjadi yang namanya kemunduran demokrasi. Bukan the fall of demokrasi, belum. Kita belum jatuh demokrasi kita. Belum ya Bang ya? Belum lah. Jadi kalau kita bicara mengenai demokrasi semu kita Bang. Kalau kita bicara tentang tahap perkembangan demokrasi, itu ada demokrasi yang sifatnya prosedural, ada yang substantif, ada yang partisipatif, yang paling tinggi lah makomnya. Kemudian ada regresif, kemudian ada yang fail, jadi fail state. Nah kita dikhawatirkan kita regresif, mundur demokrasi kita. Nah kemunduran demokrasi ini sudah dipidatokan oleh Profesor Jimli As-Siddiqi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi pertama di, kalau tidak salah, Melbourne University. Jadi dia dibicara tentang kemunduran demokrasi. Jadi mudah-mudahan tidak tambah mundur demokrasi kita gara-gara Richmond hanya meneliti sebuah dokumen tiba-tiba dikriminalkan ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi yang jelas Anda sudah dibuat sibuk. Kalau saya sih cenderung merasa sedikit lonely gitu, terasing gitu di antara peneliti ini memilih untuk diam meskipun dia setuju dengan very modern. Mana mungkin ada 1985 seperti itu. Mereka memilih, ada yang memilih normatif lah. Itu kan bukan hak kita untuk meneliti. Itu kan dokumen bla 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 gitu. Otoritas kita apa? Ada juga yang mau begitu. Tetapi ada yang setuju tetapi memilih diam. Nah di situ Bang, ketika kaum intelektual merasa bahwa dia pertama harus normatif, bahwa dia harus cuek, nggak mau tahu, bahwa dia seharusnya bisa mengutarakan pendapatnya tetapi memilih menjadi bungkam. Menurut saya di kalangan intelektual Indonesia Bang, itu demokrasi itu sudah fail bahkan menurut saya. Ketika mereka memilih bungkam padahal mereka tahu secara basis ilmiah, yang jelas ketika orang takut untuk menyampaikan pendapatnya, disitulah negara gagal menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa. Iya Bang. Bayangkan, kita most of the time selalu berpikir kira-kira ini ada deliknya nggak, bayangkan. Iya Bang. Padahal kita sekolah sampai S3 itu maksudnya
ilmu itu dipakai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Sebagai amanat konstitusi. Iya bang, sampai saya bilang, untuk apa ilmumu hanya di dalam kelas? Aplikasikanlah untuk publik. Saya bilang gitu, sampai saya marah gitu loh. Tapi mereka memilih seperti itu. What can I do? Oke. Nah, saya ini mau klarifikasi. Mumpung kan banyak pendukung Bro Rismond di sini. Saya dikritik karena tidak mengaku sebagai pendukung Roy Suryo. RH bukan pendukung Roy Suryo. Buang pasang badan. Saya bilang terakhir ini, saya bukan pendukung Roy Suryo. Tapi saya kawannya Roy Suryo. Ngapain saya berdiri di belakang sebagai pendukung? Saya berdiri di samping karena kadang-kadang di depan saya. Sama lah bang kan. Dan kalau diklaim bahwa kami berkomplot, ada yang membiayai TPUA atau TPUA juga ada membayarin proksi segala macam, itu kan jauh sekali ya. Bahwa saya dengan Pak Roy saja baru-baru ini pertengahan tahun lalu konfrontasi secara diametral tentang rekayasa kasus barang bukti digital Jessica Wongso. Jadi itulah pendapat ilmiah ya. Saya tidak bisa memaksakan Pak Roy, tapi saya menghargai gitu loh. Nah kalau di kasus ini kita satu, ya bukan berarti saya berubah dan Pak Roy berubah, ya memang kebetulan ya punya kesamaan dalam kajiannya sendiri-sendiri. Oke. Jadi, itulah ilmiah, itulah indahnya ilmiah itu. Yang jelas, perdebatan. Saya kenal Anda Rismond. Saya minta nomor telepon dari seseorang. Siapa dia itu ya? Waktu itu habis Lebaran saya sakit. Ya, jadi saya tidak begitu tahu Anda punya logat. Jadi ya itulah maksudnya bang, itulah indahnya perdebatan ilmiah yang bisa memancing, memicu kecerdasan publik. Itu harus dihargai. Kalau nggak ada konfrontasi ilmiah, maka hidup itu jenuh. Dan bahwa sesuatu harus kita terima, dan tadi seperti abang bilang, berpikir terus ini kena delik nggak ya, kena delik aduan nggak ya, kena. Orang Indonesia maju begini, bahwa ruang publik itu tidak diprioritaskan untuk memancing, memicu kecerdasan publik. Bro Rismond, tanyakanlah itu kepada Pak Prabowo Subianto. Kan ya, sekarang kan ada ijazah yang dianggap identik dengan ijazah Pak Jokowi yang diupload Dian Sandi. Itu ijazah 1123 kalau tidak salah nomornya. Anda nggak berusaha untuk melakukan semacam apalagi ELA, face recognition atau apapun itu? Kebetulan saya belum melihat itu bang, informasi itu. Oke, karena coba memang, nanti kita 1123 ya bang, karena kan selama ini yang dilakukan perbandingan misteri gas itu 1115, 1117. Nah, itu sudah final kan itu? Udah final. Nah ya. itu 1123 ada lagi bang? 1123 ada lagi. Nanti saya kasihkan ke Anda. Itu sebenarnya umum di kompas.com juga ada ya. Tapi coba nanti ini karena kelihatannya itu identik ya. Tapi kan kalau ada identik, ada yang tidak identik, ini jadi masalah ini. Iya bang, gitu loh. Jadi apa ya, tadi itulah statement saya sebelum-sebelumnya juga bahwa uji keidentikan tidak menjawab keaslian, authenticity. Itu udah confirm dalam ilmu pengetahuan itu bang. Kan kita nggak bisa dong karena Baris Krim yang ngomong terus sesuatu yang sudah default dalam ilmiah malah jadi berubah hanya karena Baris Krim kan bang. Jadi memang uji keidentikan ya uji perbandingan, bukan authenticity tes. Authenticity tes itu kan kalau material maka dia ke ilmu bahan kan baliknya bang. Iya. Kan gitu bang. Luar biasa. Gitu. Dan yang jelas kita minta ya tata kelola pemerintahan yang baik. Makanya saya marah dibilang pendukung Roy Suryo. Karena Roy Suryo bisa berubah, ya kan? Iya, Respon bisa berubah. Bang Roy, Pak Roy. Iya, tapi saya sudah bilang sama Pak Roy, untuk kasus ini bisa kita satu persepsi ilmiah. Iya. Gitu loh, jadi yang namanya mendukung kasus itu, besok, ya lain lagi. Mendukung itu on agenda, ya kan?
Iya bang. Jadi kita tidak menuhankan orangnya. Ini yang kadang-kadang ternak ini nggak paham. Digoreng-gorengnya kita katanya mau buang badan. Ada pula komisaris BUMN yang ikut goreng-goreng, dasar ini orang. Jadi Kalau memang keilmiahan tidak ada loyalitas personal harusnya bang. Iya. Karena kan dia unbiased, iya. independen. Dan Jadi- memang kita bebas. Gitu Jadi loh, kalau Bang. kita cocok untuk agenda ini, ya kita cocok. Kita sejalan. Tapi untuk besok belum tentu sejalan. Ya kan itu kan. Iya, saya katakan langsung sama Pak Roy, Bang. Waktu di tempat Bang Abraham Samad, Pak Roy, maaf ya, di kasus ini kita memang kajiannya sama, tapi kasus lain mohon maaf, kita Iya. bisa berbeda. Iya. Because this is nothing personal, this is Iya. objective. Iya. Gitu loh. Nah, Jadi itu nggak ada dukung-mendukung di sini. ternak nggak ngerti yang begitu itu. Dibilangnya buang badan kita. Masa kita dibilang pendukung Roy Suryo? Mendukung Roy Suryo dalam isu ijazah Kasus palsu, ini. yes, dalam kasus ini. Tetapi kita tidak menuhankan orang. Nah, makanya. Tapi kalau Iya, dibilang Bang, betul. Refli pendukung tata kelola pemerintahan yang baik, nah itu benar. Karena itu Itu value ya, Bang. value. Itu value itu. Refli pendukung demokrasi, itu benar. Value. Jadi value remains, orang bisa changing, ya kan? Begitu. Iya, Orang Bang. change, Iya. people change, but value remains, gitu. Nah, ini orang Iya, nggak Bang. paham Saya setuju gini. tuh, Bang. Saya Nggak. setuju itu bang. Susah. Makanya saya bilang langsung ke Pak Roy, Iya, it is not personal. iya, Kita sama objektivitas kita sekarang, tetapi kasus lain ya kalau kita beda kajian ya saya akan openly gitu loh. Oke, Bang. ini ada kata-kata dari penonton kita. Sudah terlalu banyak dan nyata keganjilan ijazah itu, mulai dari lembar pengesahan, ucapan Pak Kasmujo, dan lain-lain. UGM harus bisa menjelaskan proses prosedur bagaimana ijazah itu bisa terbit, juga keabsahan ijazah itu. Sudah dijelaskan UGM, katanya sah. Tetapi persoalannya masyarakat tak percaya. Itu masalahnya kan? Karena itu Iya kan, Bang. perlu pihak Publik kan independen. banyak yang cerdas bahwa jawaban sesimpel itu kan itu bukan jawaban, langsung konklusi. Iya. Nah, kalau sebuah lembaga akademik itu tidak menyediakan pondasi ilmiah maupun akademik atas konklusi dia, maka publik pun akan menjadi semakin bertanya-tanya gitu Bang. Oke. Kemudian Sentana juga polling sama bank mengkerucut. Jadi tadi ketika Sinaga datang ke sini, Iya. Sinaga ya? Iya Bang, Michael Sinaga. Michael Sinaga datang ke sini, saya tunjukkan juga polling saya dan dia bilang saya akan tiru Bang Refli, saya akan polling juga. Dan kelihatannya hasilnya mengkerucut, sama kurang lebih ya. Gitu. Apalagi jaksa sudah dijaga TNI mulai turun tangan di kasus Sritek, apalagi lain lagi nih. Kemudian apalagi siapa yang mau percaya sama polisi kalau begitu prestasinya. Tapi begini bro, Iya Bang. saya nasihatkan juga kepada teman saya Rismon ya. Kau Iya, Bang. tak perlu menyebut nama orang bluntly ya. Iya, Itu secara telanjang. Jadi cukup sebutkan kasusnya karena tetap saja ya kita sayang lah sama Rismon kan, gitu. Iya, Bang. Kalau secara telanjang nanti kau sibuk melayani lagi pengaduan-pengaduan. Enggak Karena sih, Bang. itu- Kalau itu bukan 11.000 triliun lagi tuh Bang. Oke. Itu sudah entah berapa miliar triliun persen itu confirm itu Bang. Metadatanya saya pegang Bang. Oke. Jadi saya bilang tadi bluntly itu tumpul artinya. Secara clearly, saya mau bilang clear kok bluntly jadinya ya. Blatantly mungkin Bang ya. Apa? Blatantly. Blatantly Mungkin ya, betul. Bahasa Inggris saya sudah agak-agak gimana Iya. gitu. Jadi gara-gara kita tak pernah berbahasa Inggris, kita susah kadang-kadang ya. Iya Bang. Blatantly. Bahasa Jepang aja saya sudah lupa. Ya maksud saya blatantly, terang-terangan ya.
blatantly. Iya, Bang. Keterang-terangan. Concern saya mungkin pesan kepada publik ya, pada Pak Prabowo Subianto juga sebagai presiden kita, rawatlah Pak demokrasi ini Pak, rawat supaya kita benar-benar mencapai Indonesia Emas 2045, bahwa sesuatu yang menjadi fondasi ilmiah yang disampaikan ya, bagaimana publik kita bisa tercerdaskan, ini juga harus kita hargai Pak, begitu. Meskipun memang ya ada beberapa orang yang terluka, tetapi kan itu kan nothing personal. Itu kita bagaimana, inilah ujian atau tes kita, apakah kita menjadi demokrasi yang regresif ya Bang? Regresif ya Bang? Iya, regresif. Iya, atau progresif gitu ya Bang ya? Bukan progresif, jadi, substantif gitu. Iya. Bahwa semua orang diberikan ruang terbuka menyampaikan kajiannya, menyampaikan opininya gitu. Jadi jangan berakhir di meja polisi untuk diinterogasi yang sesuatu yang sebenarnya di luar kewilayahan dia juga, domain dia gitu juga. Yang paling gawat lagi adalah berakhir di palu hakim. Itu lebih gawat lagi. Iya Bang. Jadi bagaimana Pak Prabowo Subianto, misalnya saya usul perdebatan ini Pak Prabowo Subianto difasilitasi di ruang ilmiah, itu semua peneliti dari BRIN, dari segala macam, Menristek Dikti misalnya, kita adu di situ gitu loh, bahwa dengan perdebatan itu siapapun yang menang adalah kebenaran. Oke. Gitu. Bang. Jadi bisa dikatakan respons Yanipar menantang debat terbuka soal ijazah Jokowi yang melibatkan para ahli siapapun dia, begitu. Iya Bang. Jadi agar diterima akan bisa dicapai sebuah kebenaran ilmiah. Iya. Jadi masing-masing mengemukakan pendapatnya, melakukan atau menyampaikan kajiannya di ruang terbuka, dan kemudian disitulah nanti akan kelihatan di mana yang opinion mayoritas ya. Iya, tetapi juga, metodenya harus bisa dicek satu demi satu. Iya Bang. Sekaligus di sana ya ada ahli-ahli administrasi akademik kan Bang, birokrasi akademik. Ya tadi itu bagaimana dengan skripsi yang tanpa dosen penguji itu bisa menjadi sah secara akademik. Ayo kita bahas semua di situ. Ahli-ahli akademik, ahli-ahli ya terutama yang berkaitan dengan. Jadi nanti kalau debatnya adalah mosi dari Roy Sianibar dan kawan-kawan, ya kan? Mosinya ini kan, mosi macam-macam tuh. Lalu kemudian dijawab lagi. Bila perlu 7 hari 7 malam itu berdebat, karena itemnya kan banyak. Refli Harun bisa menjadi moderator, ya, menjadi fasilitator debat tersebut, karena sudah cukup mengikuti isu ini. Iya. Sudah paham A sampai Z. Sudah paham apa aja yang mau ditanyakan, ya kan? Iya, Bang. Dan yakinlah ya, orang yang punya tradisi akademis ya akan berkata jujur. Jadi kalau benar kita katakan benar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita selalu protes? Karena banyak ketidakbenaran. Dan kata Plato, orang yang tidak suka dengan kebenaran adalah orang yang mengambil keuntungan dari kebohongan itu. Nah, betul sekali. Jadi Bang, karena dia mengambil keuntungan dari kebohongan, maka dia tidak suka kebenaran. Begitu. Iya Bang. Oke, bro, closing statement from you. Closing statement kan tadi udah Bang. Ya saya sebagai peneliti yang output kajiannya berdasarkan program, berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan 30 tahun ini, ya saya ingin menyuarakan bahwa publik sebaiknya jangan pernah takut. Siapapun kalian punya latar belakang skill, pengetahuan, ayo pakai untuk mencerdaskan publik kita tanpa harus takut dengan dalil-dalil yang berakhir di laporan polisi. Pak Prabowo Subianto, pesan saya, rawatlah Pak Indonesia ini
menjadi demokrasi yang matang dan maju dan disegani, Pak. Kalau Indonesia ingin maju, maka satu-satunya jalan adalah demokrasinya juga harus maju. Begitulah Pak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih Bapak Rismond Hasiholan Nobar. Oke, selamat malam. Oh, selamat malam, Pak. Oke. Ya, saudara sekalian, itu dengan Rismond Sianipar ya. Itu apa ya? Sesama orang Sumatera itu kita tone-nya bisa sama sesama orang Sumatera. Jadi mudah-mudahan beliau santai, pemirsa atau sobat era juga santai mendengarkannya, walaupun terkesan main-main, tapi pesan Rismond terakhir itu penting sekali ya, yaitu rawatlah demokrasi ini. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak memenjarakan rakyat yang berpikir. Nah, itu harus menjadi slogan. Ya. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Itu benar. Tapi ada yang lebih baru lagi yang juga benar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak memenjarakan rakyatnya yang berpikir. Justru bangsa yang besar adalah mendorong rakyatnya untuk berpikir, termasuk atau terutama berpikir kritis. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan perbincangan kita lebih dari 1 jam bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang cadas. Cheers.